Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatahul Arifin. Sekarang kita membahas cara menulis daftar pustaka dalam skripsi dan tugas akhir. Nah, ini sebelumnya saya akan membahas dulu terlebih dahulu apa itu skripsi sendiri. Skripsi adalah istilah yang digunakan di negara kita, Indonesia, untuk mengilustrasikan sebuah karya tulis ilmiah yang berupa paparan, tulisan hasil penelitian yang membahas suatu permasalahan, fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Definisi skripsi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Lebih tepatnya kalau di Indonesia, skripsi menjadi syarat untuk lulus dari jenjang sarjana atau S1 atau sarjana terapan. Biasanya juga disebut tugas akhir atau TA. Sebenarnya karangan ilmiah yang disebut ini sudah tidak asing bagi mahasiswa atau kalian. Pernah diberi tugas bikin makalah yang isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan lain-lain saat kita masih di sekolah. Nah, apa yang harus kita tuangkan semuanya dalam tulisan. Nah, struktur skripsi sendiri itu ada beberapa yang harus kita ikuti, yaitu dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Kita ikuti kaidahnya berdasarkan sistematik penulisan skripsi itu, ya. Ada daftar isi, kemudian struktur skripsinya, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Kemudian yang terakhir penutup adalah daftar pustaka. Ya. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami untuk bagian awal dari struktur penulisan skripsi ini. Nah, isi dari skripsi itu meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka pikir dan hipotesis jika ada, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Itu meliputi daftar pustaka, lampiran, biodata penulis. Ketiga bagian ini ya harus menjadi suatu keharusan, jangan tertinggal saat menulis karya ilmiah. Nah, apa itu daftar? Nah, untuk mencari judul skripsi, biasanya kita dipengaruhi faktor eksternal yang akan dibahas di sini, yaitu bagaimana kita mencari topik yang lebih tepat untuk skripsi. Langkah pertamanya ya, pertama, kenali minat dan ketertarikanmu, khususnya di bidang yang kamu inginkan atau topik yang pengen kamu tarik sebagai judul skripsi kalian. 2. Selalu mencari informasi terbaru. 3. Baca semakin banyak literatur. 4. Lakukan pengamatan. 5. Ikuti diskusi atau seminar. 6. Ajak teman atau kakak tingkat untuk diskusi judul skripsi. 7. Tentu yang terakhir, konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi kita. Pustaka, ya, daftar pustaka menurut Kamus Besar Indonesia adalah daftar yang mencantum judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar pustaka sendiri didefinisikan sebagai catatan sebuah nama, sejumlah nama, atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah, bisa menurut abjad atau tahun pembuatannya. Fungsi daftar pustaka yaitu untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah kita tulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka, atau juga artikel, atau juga dasar pemikiran,
yang diterbitkan di internet. Bagi pembaca yang ingin menelaah lebih jauh tentang pernyataan yang telah ditulis dalam karya ilmiah atau karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencari sumber dari buku yang telah ditambahkan. Untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tercantum sehingga dari pemikirannya terselesaikan sebuah karya tulis. Penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar. Ini cara penulisan daftar pustaka, yaitu ada nama penulisnya, judulnya, penerbitnya, tempat publikasinya, media publikasi. Semuanya bisa bercetak buku cetak atau juga sekarang ini media online. Tanggal publikasinya. Nah, untuk artikel jurnal, penulis artikel, judul jurnalnya, volume, isu, tanggal, halamannya. Untuk surat kabar, penulis artikel, judul surat kabar, tanggal, dan halaman. Serta sumber internet, nama penulisnya atau editornya jika ada, nama artikel di dalam tanda kutip jika ada, nama situsnya. Jadi di sini harus kita masukkan semua secara umum untuk penulisannya yang di awal kalimat maka diberi huruf kapital. Nah, pembagian daftar pustakanya ini, daftar pustaka dibagi 3 sumbernya kalau dia berupa buku. Buku dasar, yaitu buku yang digunakan sebagai bahan orientasi umum mengenai pokok yang digarap. Buku-buku khusus, yaitu buku yang dipakai oleh penulis untuk mencari bahan yang langsung berkaitan dengan pokok persoalan yang digarap. Buku-buku pelengkap, yaitu buku-buku yang topiknya dari topik yang digarap penulis. Nah, ini contohnya, contoh penulisan daftar pustaka. Nomor 1, contohnya sumber jurnal internasional atau jurnal internasional yang sudah diterbitkan, bisa melalui online atau kita dapat jurnalnya berupa hard copy. Contoh daftar pustaka sumber makalah ya, ini bisa dilihat di sini. Kemudian contoh pustaka untuk laporan, penulisan sumber rujukan dari laporan seorang teknisnya sama dengan penulis sumber dari makalah. Ini ada contohnya ya. Nah, jadi penulisan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.